game yang ketiga, match ketiga kita di hari ini antara AI Esports dan juga Bigetron Alpha. Yap, penentuan untuk siapa tim yang akan bertahan di upper bracket dan siapa yang harus berjuang kembali di lower bracket. Kalau kita lihat mungkin lagi-lagi ya, Joy yang diambil kemungkinan besar memang rotasi di awal-awal ini akan jauh dipegang oleh Joy. Backupan juga tadi terlihat dari Yip yang memberikan satu Void Crystal, mempercepat lagi untuk pergerakan dari PS. Bisa segera ke arah buff keduanya. Memang ada gangguan juga dari Matilda yang dibawakan oleh Pamela. Tapi masalah di bagian tengah, lihat gimana pokingan damage yang coba dilakukan ke arah Moreno. Bahkan Moreno kehilangan banyak HP dan hampir saja ada flicker yang bisa di-trigger juga. Untungnya Crash Course-nya masih belum bisa mendapatkan last hit ke arah Moreno. Oh itu kalau nggak regen HP itu hilang tuh harusnya Moreno ya. Iya. Untungnya dia masih bisa selamat juga walaupun memang harus sedikit membuang waktu untuk melakukan recall. Sementara untuk set talent emblemnya, ada sedikit keramaian di area tengah. Oke. Flicker ya, terpaksa di-trigger oleh Pamela untuk kurang lebih 2 menit ke depan nggak akan ada flicker dari Matilda. Dari Players Emblems kita lihat, yap masih cukup sama sepertinya. Tapi kalau Eman memang selalu ya, dia Festival of Blood dan juga Vitality ya. Menjadi pilihan talent yang memperkuat Granger-nya nih. Ya, dan agak sedikit berbeda ya, Alita punya Tenacity ini beda sama Bruno-nya Iron Siki yang pakai Fatal tadi juga. Full ya? Full Full damage offensive. semua, Master Assassin. Tapi ya tergantung kondisi juga, karena kalau ngelihat dari keadaannya Alita ini masih harus menjaga dirinya dulu nih sebagai harapan dari AI Esports. Dan Bigetron Alpha kembali terlihat untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan early gamenya. Unggul tipis aja, tapi masalahnya sekarang juga kalau ngelihat dari Turtle yang akan segera muncul nih, PS yang udah mulai didorong mundur, ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha sih, karena informasinya ini bakal cukup banyak juga yang didapatkan oleh Bigetron. Iya, sangat-sangat mengganggu ya dengan adanya Matilda dari Pamela pastinya. Karena pasti vision dari Bigetron Alpha sangatlah luas nanti untuk bisa ngebuat rotasi dari PS agak sedikit terganggu. Dan sekarang setup dari Turtle yang pertama sudah diinisiasikan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Black yang masih level 3 belum memiliki shortcut yang dia bisa gunakan. Turtle dilepaskan, pertukaran tidak ada juga yang didapatkan oleh AI Esports. Mereka masih bermain dengan cukup tempo permainan yang sangat-sangat rendah sekali ya. Belum ada inisiasi yang coba dilakukan dari masing-masing tim. Yap, dan Matilda ini bakal menjadi sebuah jawaban juga untuk Eve sih. Siapapun yang kayak kena adanya cicilan, road manipulation, bisa dijemput, bisa di-heal, bisa dikasih absorbnya juga. Dan terlihat kali ini dari Bigetron Alpha yang cukup bermain hati-hati. Mereka berfokus banget untuk bisa ambil objektif dulu. Dengan modal dari Turtle pertama tadi, Moreno mencari informasi dulu, ngeliatin aja. Gak ngapa-ngapain tadi, cuman nyari info nih PS di sini. Seenggaknya menghindari atau meminimalisir adanya invade jungle yang bisa dilakukan sama PS. Iya, ini udah mulai dibantu banget si Emannya dari pergerakan Pamela ya. Karena last hit memang sangat dibutuhkan oleh Granger untuk memperbesar lagi stacknya, terutama untuk di menit ketiga. Udah ada 2 wave minion yang tadi diambil oleh Eman dengan Rhapsody-nya. Kita lihat di bagian atas memang ada Black yang mempersiapkan ambush. Seketika nanti ada member dari Bigetron Alpha yang masuk. Tapi memang nggak akan semudah itu sih, karena ya mereka membawa Matilda gitu. Jadi siapapun yang terkena efek shortcut juga masih bisa menghindar dengan getting win dari Matilda. Yep. Nggak jadi nih dia mau masuk ke Y-Walk. Nggak jadi, masih coba untuk mengamankan terlebih dahulu lane atasnya, terutama keberadaan dari Alitanya, dan bergerak ke arah top. Karena bentar lagi Turtle yang kedua akan segera muncul, menguasai dulu area sungai di atas. Dan membiarkan Metzi dan juga Luke-nya baku hantam saja. Sama-sama punya durability yang cukup tinggi juga. Sehingga nantinya keberadaan mereka harusnya bakal dibutuhkan juga sih untuk di dalam satu buah teamfight. Apalagi inisiasi demi inisiasinya dari kedua belah EXP laner. Iya, ini udah 4 menit game berjalan belum ada teamfight sama sekali loh. Masih adu poking aja, adu rotasi aja, open vision yang dilakukan oleh masing-masing tim. Belum membuahkan satu poin kill bahkan, tapi ada shortcut di bagian bottom lane. Teozi dipaksa mundur, backupan memang datang dari AI Sports, tapi nggak ada target yang optimal yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Kembali masuk lagi dalam area shortcut, dan itu informasi diterima karena Turtle yang kedua nanti nggak akan ada 5 member yang masuk lewat shortcut. Ya, ini inisiasi yang gagal ya untuk AI Sports-nya juga. Shortcutnya udah kebuka, nggak ada yang tumbang, dan bahkan mencuri ke arah orange buff pun gagal ya. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron Alpha tersendiri. Dan sekarang teamfight di area Turtle sudah mulai terlihat juga. Metzinya sudah mulai masuk dengan Infinite Pursuit dari arah belakang, tapi PS Retribution on point akhirnya membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari AI Sports. Ditabrak lagi, tapi lihat bagaimana Metzi kali ini mencoba untuk mundur, tapi first blood diamankan di tangan dari Eman.
yang akhirnya pun setidaknya membayarkan kerugian atas hilangnya turtle barusan. Ya, Dead Sonata yang memang on point ketika Medzi udah nggak punya lagi escape ability ya. Flicker udah dikeluarkan tapi masih belum bisa menghindar dari jangkauan Dead Sonata dari seorang Eman. Kita lihat gimana take over dari Turtle yang sangat-sangat menguntungkan sekali untuk AI Esports. Setidaknya objektifnya mereka berhasil secure juga untuk di menit kelima tadi. Dan kali ini terlihat memang gold leaderboard yang cukup jauh perbedaannya antara Eman dan juga Alita. Terpaut 1000 gold di sana. Iya, ini Granger lagi-lagi jadi perkara tersendiri kan. Iya. Maksudnya juga kan kayak Granger masih aman banget dan sekarang shortcut telah dibuka. Mencoba untuk langsung saja memberikan adanya sedikit sergapan menuju ke arah seorang Teozi. Mundur terlebih dahulu tapi lihat bagaimana kali ini mencoba untuk masuk lagi. 4 versus 4 tabrakan sudah mulai terjadi tapi Blacknya harus mundur dan bahkan tumbang kembali. Medzi tertinggal sendirian. Infernal Pursuit tidak membuat dirinya bertahan jauh lebih lama karena double kill diamankan oleh Eman. Wow, ada guiding win yang dibuka dari World Manipulations yang membuahkan 1 poin kill tambahan dan Alita pun masih bisa survive. Lihat gimana Eman berhasil menghindar dari 1 hit terakhir yang bisa saja membuat dirinya tershutdown. Tapi say thanks to Moreno karena tadi momen ketika Teozi didapatkan itu shortcut kopian dari Moreno sih yang ngebuat keuntungan untuk Bigetron Alpha. Dan thanks to Oh My Jenny juga ya yang ngebuat dari Alitanya masih selamat tadi. Iya. Ngusir mundur Emannya sampai Flicker juga tadi harus terpaksa dikeluarkan. Sama-sama ada aksi penyelamatan dan sekarang keadaannya udah mulai berimbang nih. Gold yang tadi sempat dipegang sama Bigetron Alpha ini udah mulai dipersempit lagi. Yep. Sementara untuk item guildnya ya modal utama untuk Alita ya masih menuju ke arah Hasclaw dulu nih untuk membuat dirinya punya durability dan juga efek critical-nya. Sementara sekarang udah mulai berganti. Item dari Eman yang tadi nggak Prio Sky Pierce, sekarang udah Sky Pierce tapi terjepit sudah dengan heavy spin. Kali ini Alita mencoba untuk langsung di backup kembali look-nya sendirian. Gak ada follow up damage karena masih ada 1 buah outer turret di arah bottom lane yang membuat follow up-nya pun gak masuk. Tapi PS sudah mulai hadir lagi dengan adanya Electrifying Beats menghasilkan poin kill tambahan yang membuat Pamela harus menyusul pulangnya Luke. Wow, inisiasi gagal yang dimaksimalkan oleh AI Esports itu bagus banget loh. Ketika tadi Alita yang ditarget dengan 2 ultimate yang dibuka oleh Bigetron Alpha, dia nggak tumbang. Dia malah memberikan space untuk Luke-nya dieksekusi dan di bagian belakang. Ketika udah nggak ada lagi frontliner, itu tinggal diacak-acak aja sama Oma Jenny. Karena nggak ada lagi yang punya efek crowd control untuk bisa memberhentikan laju dari PS tadi yang masuk secara diam-diam. Iya, wow. Dan tadi sedikit miskom kayaknya ya. Kayak mungkin. jauh banget juga. Dan sebenarnya emang targetingnya udah mahal banget. Alita yang kena. Tapi masalahnya masih ada outer turret tadi yang ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha gak ada yang bisa lewat. Untuk bisa nge-backup apa yang diinisiasikan oleh Luke-nya. Sehingga kali ini bahkan tanpa adanya turret yang tersentuh juga untuk AI Esports, mereka berbalik unggul ke angka 2400 sekarang. Dengan banyaknya kejutan-kejutan yang bisa dilakukan. Terutama dengan shortcut. Iya, itu satu momen loh yang langsung ngebuat AI Esports sekarang leading banget. Keuntungan 1000 gold yang dipegang oleh Eman, bisa ya sekarang udah mulai dikejar lagi sama Alita. Karena udah punya 3 poin kill juga. Dan jangan lupakan ya, power dari Bruno ketika udah jadi beberapa item yang membuat dia snowball dari early game akan memudahkan lagi untuk memberikan damage dengan volley shotnya. Terlihat di bagian atas, ada 3 player yang bersiap, tapi di bagian bawah ada ambush yang dipersiapkan juga nih oleh Black. Ya, dan terlihat untuk Moreno masih belum memiliki ultimate dari siapapun ya. Iya. Kayaknya pilihannya cuma 2 sih. Antara Yves atau Yves, reward manipulation atau shortcut. Tapi dari tadi kita masih ngeliatnya dari shortcut ya. Untuk bisa membalaskan adanya 5-man gang yang bisa dilakukan sama AI Esports dengan shortcut tersebut. Ini permainan makro yang sangat-sangat membuat kebingungan untuk Bigetron Alpha sih. Karena lagi-lagi ya, pilihan hero mereka adalah hero yang bakal kuat untuk 5v5 gitu ya. Tapi kalau untuk memainkan macro play, terutama yang dijalankan dengan sangat baik oleh Chip, itu yang bakal jadi repot banget buat mereka gitu. Karena siapapun yang ditugaskan bisa aja jadi makanan untuk Chip yang membuka shortcut. Dan bakal jadi PR nih untuk di Lord yang pertama yang sudah hadir di menit 9 ini. Terus juga kayak kalau ngeliat dari tim fight terakhir tadi ya, kayak Alita yang nge-poke, ngasih damage konstan, PS yang datang sebagai eksekutor. Kayak tadi dia nyicil lagi dan sekarang Lord sudah mencoba untuk langsung dicicil dulu. Black udah ketahuan posisinya. Flicker terpaksa harus dikeluarkan juga. Reward manipulation curian dari Moreno membuat akhirnya ada sedikit perimeter. Tapi lihat bagaimana PS-nya pun terhimpit kali ini. Dan Medzi yang masih bisa mendapatkan Lord milik dari AI Esports. Walaupun memang hanya ada 2 pemain yang hilang dari AI Esports. Ditukar dengan adanya Teozi. Wow, itu lagi-lagi ya kita lihat gimana Retributions yang masih belum berhasil dijalankan. Kalau misalnya dari PS, aku ngerti karena dia kena heavy spin tadi. Jadi nggak mudah untuk ngebuka ya untuk Lord
ke arah Retribution-nya, tapi timing yang tepat dari Metzi yang mendapatkan last hit karena Lord menguntungkan sekali karena AI Sports ketika mereka kehilangan 2 playernya. Dimana tadi Black kondisinya udah nggak prima karena udah ke poking cukup banyak dan dia dipaksa untuk agak sedikit mundur, tapi di bagian tengah lihat gimana Eman berusaha untuk mendorong mundur sosok Eve dari Oh My Jenny. Masih merelakan Lordnya bergerak di bagian atas dan sekarang udah ada super wave minion kedua yang muncul dari AI Esports. Terus kayaknya Teozi kaget barusan tuh ada tiba-tiba dari tunnel keluar Black ya kan. Kaget sih dia langsung mundur. Tapi Lord masih bisa ditahan, harusnya ini masih Lord yang pertama juga. Tapi the best thing yang bisa dilakukan sama AI Esports adalah jalanin lane bawahnya dulu. Walaupun memang sudah akan direspon juga sama Bigetron Alpha, nggak akan menghasilkan inner turret yang bisa dikantongi. Menuju ke arah tengah, sekarang PS mencoba untuk mengunci lini belakang. Electrifying Beats, Moreno terpaksa harus mengeluarkan satu buah flickernya untuk mundur terlebih dahulu. Dan merelakan inner turret akhirnya bisa dihancurkan oleh AI Esports. Iya, ini sebenarnya bebas banget buat PS sih. Karena selain Akai, nggak ada yang bisa megangin dia kan. Dan juga Akai kayak susah banget gak sih untuk ngunci Joy yang movementnya lincah bener gini. Kecuali kayak tadi ya, di area Lord Pit ya. Itu udah bener-bener tempat khusus buat Akai, gampang banget ngedapetin heavy spin-nya gitu. Dari item builds, oke, yang tadinya tertinggal 1000 gold, sekarang lihat gimana Alita dengan 4 poin kill-nya, udah mulai hampir menyusul Eman yang ada di angka 9.700 gold. Dan masalahnya semakin late game apalagi menunggu item terakhir, damage dari Bruno juga udah bakal semakin sakit nih. Apabila head to head antara Eman, Granger, dan juga Bruno dari Alita, di mana nanti Rhapsody-nya bisa dihindarin, itu bakal jadi marah bahaya untuk Eman sih. Karena ya damage dari volley shot juga udah bakal ngeburst banget ke arah Eman. Oke. Dan 3 base turret yang terekspos kali ini dari Bigetron Alpha, keadaan yang cukup timpang ya. Karena Bigetron Alpha belum dapetin satu turret pun nih. Sejauh ini masih 9 yang berdiri dengan kokoh di tangan dari AI Esports. Iya. Oke. Pemanggilan dari tim fight akan segera terjadi di 30 detik ke depan. Tapi Black bakal maju lagi dengan race shortcut. Dengan tim fight paksa yang dilakukan. Terkocar-kacir sudah. Tapi lihat bagaimana PS mengincar di belakang. Monster kill diamankan di tangan dari Eman. Dengan manipulation dari belakang oleh Oh My Jenny. Mengusir mundur juga. Tapi Teozi dan bahkan Luke mengacak-ngacak dan memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh AI Esports. Sehingga kali ini pun terpaksa untuk mundur. Dan Moreno harus hilang di tangan Alita. 1 tukar 1. Tapi masalahnya tim fight gak berhenti. Blacknya hilang dan itu di efek Sky Pierce yang aktif dari shutdown pun double kill. Diamankan oleh Eman dan bahkan triple kill. Akan dikejar lagi dan Oh My Jenny gak bisa kemana-mana. Oh My Jenny pun akan menjadi nyawa berikutnya yang direnggut sehingga wipe out. Diamankan oleh Bigetron Alpha. Kesalahan dari shortcut flicker yang malah berujung fatal untuk AI Esports. Mereka kehilangan semua membernya. Dan sekarang Bigetron Alpha berhasil memaksimalkan dengan metode tarik ulur dari Pamela. Itu sih yang benar-benar ngebuat AI Esports udah kehilangan langkah untuk bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan tadi satu tarikan yang menyelamatkan nyawa dari Eman membuat Eman mendapatkan triple kill. Dan kali ini nggak hanya wipe out saja karena Lord yang sudah enhance juga disecure oleh Bigetron Alpha. Keadaan kembali berbalik untuk Bigetron. Yes, dan conditional build juga sih untuk Eman. Kayak tadi dia nggak prio Sky Pierce di gamenya sebelumnya. Tapi untuk di game kali ini dia prio Sky Pierce dan works banget. Bagi dia nabung-nabung poin kill terus-terusan 9 kali ini dan bahkan Moreno terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dari arah belakang. Moreno masih mencoba untuk mengeluarkan adanya satu buah shortcut balasan dan legendary is coming from Eman. Yang membuat dari AI Esports kali ini hanya bertahan dengan 4 pemain saja dan bahkan Alitanya pun hilang double kill. Menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron Alpha. Oh, ini cukup berbahaya karena mereka masih harus menahan Lord Enhance yang sekarang bergerak dengan charge in karena base turret mid lane dihancurkan sudah dengan 5 melawan 3, kondisi yang sangat-sangat membuat AI Esports berada dalam ancaman. Bahkan mereka sepertinya akan kehilangan momentum karena sekarang sudah menuju ke arah bagian base membuka satu Dark Wave dan juga Infernal Pursuit. Metzi gak bisa bertahan, damage dari Eman terlalu menyakitkan dan Electrifying Beats pun gak bisa bertahan, double kill untuk Eman. Meskipun udah gak ada wave minion, tapi sekarang sudah masuk kembali wave minion selanjutnya. Black mencoba mencari momentum di lini belakang, tapi base terexpose dan sang robot merah berhasil membalikan keadaan. Comeback dari reverse sweep yang tercipta membuat mereka mendapatkan kemenangan di game ketiga.